Tuh, cantik kan? Bajunya maksudnya. Iyalah, kalau kita jadi nambah cantik gara-gara pakai baju ini sih. Ih, jadi bener Gisel guys. Selamat datang di Mama Cucu. Mama Jojo. Hai. Ada yang tahu nggak ini siapa? Yang pastinya adalah sosok, lagi-lagi sosok ya. Juragan. Kalian kalau tahu ada apa sih namanya? Merek brand namanya Coco Sleepwear. Coco apa Koko sih? Sebenarnya itu Bacanya Koko apa Coco? Coco Sleepwear yang udah terkenal banget dan followersnya banyak. Nah, ini adalah ownernya. Juragan owner. Namanya siapa? Perkenalan dong. Ya, namanya Agnes, owner dari Coco Sleepwear. Dia juga mama dari satu anak loh kayak kita. Ya ampun, Mama muda. mama muda. Saya yang paling muda. Iya. Tapi kan saya yang paling tua. Ibu terlalu cepat dipetik Bu. Jadi kita tuh undang Agnes ke sini karena kita ngelihat, aduh kok bisa sih maju banget. Kok bisa sih? Anda kan ibu rumah tangga. Kok bisa mengembangkan seperti ini? Sebelum gitu kita kenalan dulu nih, Coco Sleepwear itu jualan apa? Ah iya benar. Namanya Sleepwear Bu. Oh iya. Enggak, tapi ini punya Coco Sleepwear. Ini juga. Ini enggak kayak piyama. Oh iya. Iya kan? Tuh. Cantik kan? Bajunya maksudnya. Iyalah, kalau kita jadi nambah cantik gara-gara pakai baju ini sih. Ih, jadi bener Gisel guys. Yuk kenalan dulu produknya. Coco Sleepwear itu apa? Jadi sebenarnya awal jualan tuh basicnya emang sleepwear ya, piyama wanita. Tapi karena semakin kesini, apalagi selama pandemik itu kan banyak orang yang kerja dari rumah. Nah terus muncullah ide kalau kerja dari rumah itu tetap harus rapih, tapi juga nyaman dipakai. Jadi sekarang mulai ada produk-produk homeware. Begitu. Jadi kalau dulu biasanya kan piyama dipakai buat tidur ya kan. Terus sekarang kan karena udah seringnya pandemi gitu. Pandemi terus kita harus kerja di rumah. Tapi juga tetap mau santai dong. Iya. Jadi sekarang dibikin itu ya. Tapi berarti sleepwear-nya itu baru-baru pas pandemi ini atau udah dari dulu? Sleepwear-nya Udah lama itu kan 2018. 2018 tapi cepet banget loh kenaikannya kan. Dulu kan awal-awal pas, soalnya Agnes ini beberapa kali ganti ini kan, ganti usaha. Jadi dulu kalau nggak salah masih apa ya, yang pas kita foto bareng, Nggak sebut merek. nggak usah sebut merek. Tapi terus akhirnya kok bisa menemukan akhirnya oke, Coco Sleepwear ini yang bakal aku up. Awal mulanya gimana? Awal mulanya sebenarnya kayaknya emang pengen banget produksi baju sendiri. Awalnya seperti itu karena memang pengen banget ngebantu orang-orang yang dari awal pengen punya usaha tapi bingung produknya apa. Nah sedangkan kalau kayak sleepwear kan mostly orang-orang punya dan pakai kan. Terus akhirnya dari situ muncullah pengen produksi sendiri sleepwear itu. Ya hampir sama ya kayak kita ya Bu ya. Jadi keresahan ya? Jadi keresahan. Kayaknya kok dibutuhin banyak orang, akhirnya ya dari dan yang pandemi ini terus kayak boom banget nggak sih, orang pasti butuh yang nyaman dipakai di rumah. Tapi nyangka nggak sih dari awal mulai itu terus sampai segede sekarang? Ya sebenarnya kan pasti ada targetnya ya, tiap ini kan pasti ada target. Tapi ya kadang nyangka kadang enggak. Jadi dia jalan ngalir aja. Iya, gitu. ngalir juga. Biasa ya. Tapi kalau aku pribadi kan juga sama ya bisnisnya online shop juga ya. Jadi kalau aku awalnya itu cuman ya udah supaya orang lain bisa tetap nyaman nyusuin, ya udah aku produksi baju menyusui dan itu harganya murah banget waktu itu. Yang lain harganya di atas 200. Iya, 200 300 ya, aku 20. 60.000 waktu itu awal mulai itu. Jadi nggak nyangka tuh sampai kayak sekarang bisa ya lumayan lah sampai sekarang. Tapi ini masih jauh kalau ngejar Coco Sleepwear. Itu tandanya sama-sama berdaya, sama-sama semangat.
Iya, masih banyak targetnya, maksudnya masih panjang juga, cuman tetap bersyukur ya sampai titik sekarang itu bersyukur. Cuman PR-nya ya tetap masih banyak. Masih pengen berkembang lebih jauh lagi ya. Kalau selama pandemi ini berdampak nggak sih? Maksudnya berdampaknya itu dia lebih naik atau malah turun atau gimana? Waktu awal emang sempat turun ya. Sempat turun waktu awal banget tuh bulannya pasti Maret ya. April itu sempat turun. Terus bulan-bulan ini malah puji Tuhan naiknya kenceng sih kalau aku lihat. Iya, makanya kayak sempat bilang sama suami juga, kok nggak nyangka ya. Maksudnya pandemik ini malah kayak jadi momen yang breakthrough gitu loh. Kayak perfect storm nggak sih, kayak pas pandemi orang di rumah pasti rebahan ya kan. Lagi yang nyaman kalau bukan cocok sleepwear. Tapi emang pas awal pandemi aku sendiri ngalamin ngaruh sih. Ngaruh ya, kayaknya semua usaha ya. Kayak orang menekan buat belanja gitu kan. Karena kan takut juga tiba-tiba ngedadak semua orang jual makanan, iya nggak sih? Iya. Teman-teman langsung jual makanan kayak gitu-gitu kan. Jadi untuk bahasanya mereka untuk bertahan kan. Jadi kayak daya beli turun, lebih baik beli di temennya, apalagi makanan ya kerasa banget. Tapi habis itu ya orang jenuh juga nggak belanja ya Bu ya. Kita misalnya 7 bulan nahan diri nggak belanja ya nggak bisa juga kan. Apalagi lihat godaan baju lucu-lucu ya. Udah gitu buat uang lagi ya kan, buat uang lagi. Apalagi cocok sleepwear itu kan sekarang udah ngikutin banget, kayak sekarang banyak yang untuk kebutuhan kerja, jadi dia cari yang lebih rapi, lebih formal. Ini cuma baju di rumah kayak gini loh. Iya, ini tempel fancy selama di rumah. Cocok sleepwear jawabannya. Gila. Suka. Nah nih, kan aku juga punya teman banyak ya. Mereka tuh cerita kalau mereka juga pengen usaha gitu. Terus mereka nanya sama aku. Aku sebenarnya juga bingung ya kalau jawabnya. Makanya ini saya nanya sama yang lebih berpengalaman gitu. Gimana sih kalau mau ibu-ibu mau mulai usaha dari rumah, terus modal minim segala macam, tapi mereka pengen gerak tuh, menurut Agnes telat nggak sih? Itu kayaknya terlambat nggak sih untuk mulai pas kita udah jadi ibu rumah tangga gitu loh? Enggak ya, coba aja sih menurut aku. Kan kita nggak tahu kalau nggak coba kan. Nggak ngerti yang dari awalnya kulakan kain dari yang 5-10 meter sampai jadi puluhan ribu meter kan. Kita nggak tahu. Nah, ya dicoba aja. Maksudnya harus optimis, terus ya berani mencoba sih. Nah terus kalau misalnya mereka kendalanya nggak punya modal yang cukup atau nggak punya sumber daya yang cukup, sekarang kan juga banyak reselling kan. Nah itu bisa. Cocok sleepwear punya juga kan kayaknya. Bisa kulakan di Cocok Sleepwear. Modalnya minim, produknya bagus, jadi cuan-cuan klub. Iya. Mama cuan-cuan. Gitu. Jangan takut untuk memulai deh, apalagi kita udah tahu produknya kan bagus, murah. Apalagi sih yang dicari. Sekarang juga banyak artis-artis pakai kan. Kayaknya kemarin habis endorse seseorang yang mirip saya. Saya mirip dia. Saya sengaja mirip-mirip. Gitu. Terkait itu tadi, kalau ada nih ibu-ibu yang lagi ngerintis usaha online, Agnes punya tips nggak buat supaya gimana caranya bisa sampai ke titik Agnes sekarang? Pokoknya kalau aku sih sebenarnya belajar praktek ya. Jadi belajarnya kan sekarang sumbernya banyak tuh, dari YouTube ada, dari seminar-seminar ada, seminarnya juga di rumah, nggak harus keluar rumah gitu. Ya ilmu-ilmunya bisa belajar praktek gitu sih. Ada sekarang ya. Iya. Sebenarnya juga nggak mesti berbayar Bu. Di YouTube kan juga ada yang gratis juga kalau emang dia nggak ada modal sama sekali. Tapi tantangan besar kita sekarang itu adalah menjadi orang yang pembelajar mandiri. Betul. Jadinya kayak misalnya kalau kita disuapin tuh kita ya mungkin karena kita terbiasa disuapin ya, misalnya ayo kamu belajar apa, ini ada gitu. Ketika kita disuruh belajar sendiri itu kayak susah, kayak kemauan dirinya tuh kurang gitu loh Bu. Tapi kalau menurutku yang jadi musuh terbesar adalah ego kita sendiri. Kita malu untuk jualan, padahal apa sih? Kalau kita sukses, yang senang siapa? Yang bangga dirimu sendiri, dan juga nanti kalau misalnya sukses kan yang senang juga keluarga, ya kan? Kita bantu ekonomi keluarga, benar nggak? Apalagi barang yang kita jual kan kita sudah tahu benar produknya gitu loh. Kita tahu benar, kita search, oh bahannya oke. Terus testingnya bagus-bagus. Apa sih yang bikin jadi kendala tuh apa gitu? Yang harus sekarang kita benahi adalah
ego kita turunkan, terus kita nekat maju. Ya kan Bu Rizka kan selalu bilang, aku tuh nekat aja yuk, bablas aja, coba aja. Lebih baik menyesal sesudah mencoba daripada karena kalau udah nyoba terus gagal, ya wes nggak ada penyesalan lagi. Tapi kalau misalnya kita belum nyoba terus habis itu nggak tahu gagal apa berhasil, wondering nggak sih kayak misalnya aku mau coba nih, mau jadi resellernya Cucu Sleepwear. Terus habis itu aku nggak jalan-jalan, aduh enggak lah, nantilah. Habis itu temanku Bu Ayu jadi resellernya, terus dia sukses, nyesel nggak saya? Nyesel pasti. Padahal produknya bagus, tapi kamu yang nggak mau jualan, kamu harus semangat dong, ya kak? Ngikutin tren-tren apa? Kalau sekarang tren lagi main TikTok deh ya. Dan saya nggak dong. Ada bakat terpendam. Iya, bakat dia semua bakat ya. Jadi pelawak bisa, ya kan? Konselor menyusui jadi, gila. Bintang konten kita. Buat sampai sendiri Bu. Ini bisa disensor panas. Boleh. Oleh Velvet? Nggak apa-apa. Bener tau oleh Velvet? Kan kalau Cucu Sleepwear sendiri ada nggak sih kayak misalnya dana khusus untuk sekian, budget sekian untuk endorse gitu, ada nggak? Ada sih pastinya. Kalau aku biasanya emang pakai presentase dari net income bulan sebelumnya, kayak gitu. Misalnya ambil 10% sih biasanya aku. 10% dari net biaya promosi, untuk bukan biaya cuma promosi. Bukan cuma endorse ya, tapi semua biaya promosi. Kan kalau net income kan aku udah potong dari semua beban di bulan tersebut kan. Nah itu aku pakai buat promosi di bulan berikutnya. Jadi emang udah diposin 10% itu untuk promosi, nggak bisa diganggu. Tapi efeknya gede nggak sih itu influencer terus endorsement gitu, gede nggak efeknya? Sebenarnya kan nggak semua influencer bisa langsung konversi ke penjualan ya. Iya. Pasti harus ada zonnya ya Bu ya. Saya juga. Serius aku pernah loh endorse orang atas zombie gitu. Ya kayak untung-untungan juga ya, kita sebenarnya udah belajar apa engagementnya dia segala macam, udah belajar, udah studi, tapi ternyata pas dicoba Zongya itu kayak untung-untungan. Tapi kayak paling enggak walaupun gak ngaruh, misalnya naik jumlah followers atau apa, brand awareness-nya kan naik. Pasti deh, pasti kalau enggak orang lihat walaupun dia nggak beli, tapi kan paling enggak udah notice, ada nih cocok kayak gitu. Ibu juga mesti udah notice deh baju-bajunya ibu. Di artis yang pip itu paling enggak udah jadi ada ya. Masih sebut. Nanti dia nggak laku. Dia tetap laku aja kalau rezekinya dia yang ono. Apalagi sih? Terus pesannya nih buat ibu-ibu yang mau coba Agnes gimana? Enggak, karena aku ngerasa gini loh. Gimana Bu? Ibu yang mau coba Agnes? Bu Agnes dicobain sama ibu-ibu, ada-ada aja. Ibu-ibu yang mau usaha gitu, pesannya Agnes apa? Karena kan sekarang ya gini ya, kita tuh kadang kalau mau sukses tuh harus ngelihat orang lain yang lebih sukses gitu. Nah, dan kita ngelihat sebagai figur, sebagai Agnes udah nge-branding si Cucu Sleepwear dari 0 sampai sekarang, ya kalau aku bilang udah sukses gitu. Nah, itu biar buat motivasi ibu-ibu di luar sana, nggak cuma ibu-ibu sih sebenarnya, berjuang semuanya. Wah, aku aja juga pengen loh. Caranya Gimana ya? Kenapa ibu jadi gimana? Aku jadi ngeblank nih. Tipsnya supaya maksudnya kalau mau bergerak itu gimana? Itu pertama sih harus optimis, coba dulu. Terus pasti punya role model ya. Role modelnya kadang nggak usah jauh-jauh, kayak kadang lihat online shop yang udah sukses tuh bisa jadi motivasi juga gitu. Wah, aku pengen nih kayak dia. Ya diamati aja cara-caranya gimana, nanti dimodifikasi, diterapin. Kayak gitu sih kalau aku dulu sih. Sesimpel itu sih. Mungkin dari hal yang simpel-simpel kayak kita ngeliat story-nya, cara dia mempresentasikan barangnya, kayak aku dulu kan bilang sama kamu kan gitu, aku ngeliat kamu cara kamu storyin barang kamu tuh jadi seneng gitu loh, aku jadi ngikutin di produkku sendiri. Hai, ini nyenengin gitu loh. Tapi aku juga dulu kayak gitu, ngeliatin siapa, terus kayak suka dengan caranya seperti ini, nanti ditulis. Awal-awal kan pasti nggak mungkin langsung cep gitu, pasti ditulis dulu apa sih dengan caramu sendiri ya. Benar-benar itu. Sibuk nih sama Cucu Sleepwear. Seperti biasa pertanyaan memacu. Suami komplain gak sih kamu dengan
dengan kesibukan sebagai owner dari Coco Sleepwear yang membahana Selindo gitu. Apa membahana Selindo. Ini kan kalau jual sampai bal-balan kalau untuk reseller loh. Enak banget loh. Enggak sih, enggak pernah komplain dia. Enggak pernah komplain? Enggak. Karena Soalnya kerja bareng nggak sih? Enggak juga. Suami ada kerjaan sendiri. Cuma kan udah diatur, misalnya nih aku kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Tapi kalau kayak jaga anak ya gantian-gantian. Nah iya, karena kan ada anak juga kan, udah ada anak jadinya ya kita pasti ibu-ibu. Nah ini yang kadang-kadang jadi excuse-nya para mama. Nggak sih? Aku gimana sih kalau aku mau handle online shop? Aku tuh udah sibuk sama anakku. Nanti suamiku nggak aku urus. Nah, ini udah ada contohnya. Agnes suaminya aku urus, ya kan? Makmur kan? Makmur loh, maksudnya sukses gitu. Anak juga ada, mau excuse apa gitu. Ayo mulai kita gerak sama-sama, kita semangat. Terabas aja dulu, coba aja dulu, bener nggak boleh? Kamu jadi emosi, Zai. Emosi. Bener. Coba gini, kalau aku sendiri ya ngalamin dulu tuh ngerasa kayak aduh waktu 24 jam kurang deh buat aku usaha, buat aku ini. Ibu sampai nggak tidur loh. Tapi kemudian setelah kita diamatin lagi, ternyata ada banyak waktu-waktu yang kita sebenarnya banyak, cuman kita memilih tidak melakukan. Kayak misalnya sekarang coba cek sosial medianya, si Instagramnya, berapa jam per hari kalian makan Instagram? Benar. Kalau misalnya tuh 2 jam aja, lama loh, 2 jam sehari. Lebih ya Bu ya? Lebih saya pun lebih. Lihat yang lucu-lucu tuh loh. Yang Dagelan-dagelan ya. Bobby-nya ketawa. Makanya saya itu itu bisa dikurangin, misalnya dikurangin jadi 1 jam, kita punya 1 jam buat upload, nah yang lebih produktif, atau kita scrolling lambe turah. Ibu Saya itu tapi bener dulu scrolling sambil lambe turah tuh sambil abis ada gosip artis A, terus gosip artis A nya dibuka, artis A nya terus sama siapanya dibuka. Tapi sekarang cukup, oke kalau mau tahu berita ya udah di lambe turah aja, cukup sampai di situ, nggak scrolling yang lain. yang Jadi eliminasi. Jadi kalau kalian ngerasa aku nggak punya waktu, ya eliminasi aja waktu-waktu yang sekiranya bisa kalian korbankan. game Bu, susah kalau. Sama mungkin diatur kali ya, manajemen waktu gitu. Nah, benar. Misalnya start kerja harus dari jam berapa gitu. Dari jam berapa sampai jam berapa, terus nanti Sasi saya masih istirahat jam berapa sampai jam berapa harus ada waktunya, biasanya gitu sih. Oh iya, soalnya kan ada Itu beberapa lebih. tipe-tipe yang kalau misalnya Ibu Rizka belum, tapi di Bu Agnes masuk gitu. Tapi Rizka juga hebat loh kan ngurusin anak sama anaknya udah sekolah juga kan. Anak saya Jadi pasti Homeschooling. waktu-waktunya lebih ya itu homeschooling. Nah kendalanya kalau aku sih sebenarnya karena homeschooling, sekolah di rumah yang ngajarin aku, ada bantu guru juga, cuman kan semua bahasanya handling kan ada di tanganku sama Mas Anan. Nah, itu yang ngebagi waktu, oh ini aku lagi ngajarin anakku, ini sekolah, ini waktunya kerja, ini waktunya ini waktunya ngurusin jadi konselor menyusui. Iya. Ibu ini banyak sambilannya. Kalau saya kan sambilannya admin ya. Adminnya 2 Dua. admin. Iya gitu. Jadi jangan takut untuk memulai. Kapan hari tuh ada tuh story dari salah satu owner juga aku ngikutin. Jadi dia ngomong kata siapa owner enak gitu, owner tuh pengorbanannya banyak gitu kan. Ya benar, cuman ya ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kenikmatan menurutku. Iya. Ya, kita foto-fotonya jalan-jalan misalnya, foto-fotonya kemana dengan barang-barang A, B, C Padahal pada kerja gitu. iya, tapi kan kita sebelum kita liburan itu ada pekerjaan yang harus kita lakukan, ya diselesaikan sampai lembur-lembur misalnya seperti itu. Jadi kayaknya apa yang kalian dapat itu sesuai dengan apa yang kalian lakukan, nggak sih? Yang kita tengah malam balesin chat, nggak selesai. Elah. Jadi kalau dia bilang jadi owner nggak enak gitu, ya enak-enak aja sih. Ya kan lu juga nikmatin. Dapat duit. Iya. Siapa sih? Terus kalau ada yang bilang jadi owner nggak enak, jadi owner enak ya emang enak gitu. Tapi kita juga tanggung jawabnya gede loh. Ada prosesnya panjang. Nah, prosesnya panjang. Ada karyawan yang harus di kayak pandemi kemarin tuh. Misalnya kita nggak gerak ya, Nes ya. Terus emang apa? Saya bingung banget. ngeplay nggak? 9 menit. Iya, maksudnya kan kalau misalnya kemarin kita berhenti gitu, kan sempet turun. Kalau kita
berhenti, udahlah ntar dulu deh, kita stop dulu. Yang lain penjahit gimana ya Nes ya? Sampai kita harus bikin tanggung jawabnya banyak pasti kayak Rizka juga tahu ya, kayak walaupun sama-sama online pasti ada strategi yang harus diganti kan, pandemi sama enggak gitu. Ya kayaknya harus dikulik nih tentang strategi harus dikulik lebih jauh di episode mendatang. Ini seru loh, soalnya ini seru kan? Karena sekarang dunia udah online ya Nes ya. Apa ya, semua udah serba online, kita juga udah males keluar, terus udah enak aja gitu beli. Lagian sekarang udah sangat minim ada online shop yang bohong. Iya. Benar. Kan foto produknya sama Limelight. Limelight ya sudah disesuaikan ya Bu ya. Jangan lupa promo harus aja. deal foto. Bansos boleh. Itu kalau kalian nggak punya toolsnya kan bisa sewa di Limelight rental kamera. Aduh, aku butuh baju untuk santai di rumah. Beli cocok sleepwear. Hey, kalau kamu menyusui ada baju yang nyaman tapi tetap bagus. Di mana? Simpase. Gila, semua ada yang belum kesebut semua ya. Itu emang heboh. Ini orang cuma sedikit tapi kayak satu RT ya. Gitu. Tapi memang kemudahan sih kita online tuh. Ya kan? Jangan jadikan kayak online itu malah jadi suatu aduh aku terkekang nggak bisa kemana-mana. Justru kamu bisa kemana-mana melalui dunia online. Bisa melebarkan sayap, apa itu kayak ayam ya. Tapi sekarang gimana ya? Dunia udah makin berubah, udah pengen lebih cepat. Kita harus misalnya sekali jalan ke mall ya it's okay lah buat cuci mata. Tapi kalau misalnya harus dia butuh barang kita harus ke mall kan waktunya Bu. Iya benar-benar. Kita perjalanan apalagi Klaten kagak ada mall, mohon maaf ya kan. Kesana dikit nyampe, nyampe. Sekarang juga dengan kemudahan itu kan dulu orang beli emas loh. Episode yang sebelumnya. Dulu kan orang beli emas mesti harus datang. Sekarang udah ada sekarang bisa online. Gitu loh, bisa berubah paradigma. Ini butuh waktu yang tepat buat kalau kalian mau coba dunia online. Karena aku yakin karena semakin menggeliatnya dunia online, semakin kita nih para pemain online juga seneng karena kan makin gede pasarnya gitu. Tapi juga makin banyak pesaingnya, makanya kita juga tetap harus belajar meningkatkan kapasitas diri biar kita kalau bikin strategi nggak salah ya kan. Pesaing juga makin pinter-pinter kita juga harus pinter-pinter memperbaiki kapasitas. Kayak gue udah memperbaiki aja kapasitas gue. Kalau Pes biasanya bikin produk baru tiap apa sih? Tiap bulan ya. Kalau dulu kan piyama memang modelnya itu aja tuh. Nah sekarang udah beralih ke homeware, memang udah di planning. Misalnya bulan depan apa, nanti bulan depan apa. Tapi belum jauh ya, karena kan baru beralih. Tapi paling enggak untuk sampai Januari udah di planning ada apa aja gitu. Udah mulai jangka panjang dan jangka pendek juga harus tetap sesuai jadwal. Banyak banget dong berarti. Soalnya kan kalau dulu kan kendalanya kan kayak susah cari bahan kan, pengen buat ini terus bahannya susah gitu. Sekarang udah mulai lihat bahan dulu terus kira-kira di model apa gitu. Dan dari bahan itu juga biar banyak model. Benar. Seru ya, seru banget ini jadi kayak dapat insight deh. Ya, tapi saya jadi dapat insight baru bahwa sekarang model memang harus up to date terus. Cocok sleepwear banyak marketplace di mana aja? Di Shopee, Tokopedia, Instagram ada, TikTok juga ada. Instagramnya apa? Namanya Pak Bobi nanti tulis di sini. Pak Bobi. Pak, ini di bawah apa di atas Pak? Kalau laris dapat terus foto terus Pak. Ayo Pak, ngomongin Pak. Kan foto-fotonya juga dari Limelight. Makanya. Kalau butuh foto produk ke Limelight Studio, Limelight Pictures ada. Kalau butuh apa? Udah. Ya udah di sini. Dari sini semua ada. Jangan lupa selalu pantengin Mama Cucu setiap kapan? Setiap minggu. Setiap minggu ya, harapannya setiap minggu supaya kita bisa dapat pengalaman baru dari sosok yang berbeda-beda. Sosok berbeda-beda, gue ngomong apa sih? Ini insight baru. Ya, Kemarin kan? juga aku dapat insight baru tentang Senang, kan? emas. Sekarang insight baru tentang strategi marketing. Nanti habis ini saya kulik lagi strategi marketingnya dia. Asik. Online ya. Paling belajar. Oke, tetap pantengin terus Mama Cucu di Instagram dan juga YouTube. Aku ngomong apa sih? Thank you udah nonton Mama Cucu hari ini. Terima kasih Agnes sudah bersedia datang ke sini. Iya, dan juga kita dikasih baju yang lucu-lucu ini. Senang juga. Jangan lupa beli ya. Ini lucu banget dan
bahannya nyaman, jadi kalian gak mungkin nyesel. Oke. Gitu ya. Sampai jumpa di Mama Cucu. Mama Jojo. Dia cuma ketawa. Mama Cucu. Deket satu dari Mama Cucu. Gini. ya. Mama Cucu. Sampai jumpa lagi di Mama Cucu. Mama Jojo.